Saksi kasus pembunuhan Vina diperiksa kembali oleh Polda Jabar. AF, 30, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon diperiksa Polda Jawa Barat di Polsek Cikarang Utara. Pemeriksaan AF ini merupakan yang kedua untuk kasus tewasnya Vina dan Eki. AF diperiksa oleh Polda Jawa Barat untuk pengembangan kasus tewasnya Vina dan Eki. Kasus tersebut kembali mencuat setelah adanya film Vina sebelum 7 hari. Kesaksian AF untuk menguatkan kembali pengungkapan kasus oleh kepolisian. Pasalnya dulu AF sudah diperiksa ketika kejadian baru terjadi dan kini diperiksa lagi. AF diperiksa di Polsek Cikarang Utara karena dia tinggal di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Benar sudah dilakukan pemeriksaan di Polsek Cikarang Utara, itu dari Polda Jabar, kata Kapolsek Cikarang Utara Kompol Samsono, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Penyidik Polda Jawa Barat cukup panjang memeriksa AF, dimulai sejak pukul 11:30 malam sampai pukul 4 dini hari. Samsono tak mengetahui materi pemeriksaan tersebut, pihaknya hanya sebatas menyediakan tempat lantaran AF diketahui tinggal di Cikarang Utara. Kita membantu mempermudah, menyediakan tempat, itu aja. Kebetulan juga alamatnya saksi itu ada di Karangasih, desa di Cikarang Utara, kata Samsono. Adapun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, juga telah mendatangi AF. Pertemuan berlangsung di kantor desa Karangasih Jumat siang. Dalam pertemuan itu, LPSK menawarkan perlindungan terhadap AF agar selama proses perkara kasus Vina Cirebon. AF diketahui tinggal di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan pernah merantau ke Cirebon. Di Cirebon, AF bekerja di sebuah tim cuci mobil sejak 2011 dan balik lagi ke kediamannya di Cikarang pada 2016 silam. Pada saat kejadian, AF merupakan saksi yang melihat kejadian pembunuhan Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Rizky Rudiana alias Eki. AF sedang nongkrong di sebuah warung dekat tempat kejadian perkara, TKP, melihat kawanan pelaku menyerang sejoli pengendara motor. Terus dikejar-kejar, bicara melempar saya kurang tahu ya, jumlah orang yang terlibat pelemparan. Berhubung saya takut di situ, akhirnya saya pulang saja, jelasnya. Menurut AF, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat dia bekerja. Gak pernah interaksi. Ini saya tahu saja anak-anak sering nongkrong di sana depan bengkel saya, ucap AF. AF mengungkap jika dia dulu sempat bertemu dengan ayah Eki. Di situ ayah Eki bertanya informasi kepadanya. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini? Saya spontan bilang ya saya tahu pak. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu pak. Biasa nongkrong di mana? Itu pak di depan. Sudah begitu dia kasih nomor HP ke saya langsung dia bilang kabari saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong, katanya. Dia pun langsung memberi kabar kepada ayah Eki ketika melihat sekelompok remaja itu nongkrong sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tak lama beri kabar, kepolisian langsung datang dan dia melihat langsung proses penangkapannya. Tahu, lokasi penangkapan, ya di depan bengkel saya di tempat tongkrongan itu, kata AF. Inilah sosok AF, 30, yang menjadi saksi kunci kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, AF merupakan warga desa Karangasih, Bekasi, Jawa Barat. Dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak 2011 hingga 2016. Saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF melihat langsung peristiwa tersebut. Saat itu AF sedang nongkrong di sebuah warung dekat TKP. Lalu, ia melihat sekawanan pelaku yang menyerang sejoli pengendara motor. Ia mengenal orang-orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. AF mengungkap jika dia sempat bertemu dengan ayah dari Eki. Di situ dialah yang memberitahukan keberadaan sekelompok geng yang membunuh Vina dan Eki. Kini AF menjalani pemeriksaan bersama penyidik Polda Jawa Barat di Mapolsek Cikarang Utara, Jumat, 24 Mei 2024. Penyidik Polda Jawa Barat cukup panjang memeriksa AF,
yakni selama 4 jam, adapun LPSK juga telah mendatangi AEP untuk menawarkan perlindungan. AEP, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi menjadi saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki. AEP mengaku melihat detik-detik kedua korban diserang sekelompok remaja di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kejadiannya sekitar setengah 11 malam, kebetulan saya lagi di warung terus ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat terus langsung dilempari batu, kata AEP di Cikarang Jumat, 24 Mei 2024. AEP melanjutkan, sekelompok remaja itu sempat mengejar motor Vina dan Eki. Ada sekitar 8 orang, akan tetapi yang memepet korban sebanyak 4 motor. Menurut AEP, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat dia bekerja. AEP mengungkap jika dia sempat bertemu dengan ayah dari Eki. Di situ ayah dari Eki bertanya informasi kepadanya. Kebetulan waktu ada bapak almarhum Eki menanyakan ke saya. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini? Saya spontan bilang ya saya tahu pak. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu pak. Biasa nongkrong di mana? Itu pak di depan. Sudah begitu dia kasih nomor HP ke saya langsung dia bilang kabari saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong, paparnya. Dia pun langsung memberi kabar kepada ayah Eki ketika melihat sekelompok remaja itu saat nongkrong. Tak lama beri kabar, kepolisian langsung datang dan dia melihat langsung proses penangkapannya. AEP, seorang pria yang menjadi saksi mata tragedi Vina Cirebon 8 tahun lalu, muncul ke publik. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat peristiwa yang menimpa Vina dan Eki. Ada sekitar 8 orang yang mengejar korban Vina dan kekasihnya itu. Dikutip dari tribunnews.com, saksi mata tragedi Vina Cirebon, AEP warga Cikarang Utara Kabupaten Bekasi buka suara. AEP menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat kejadian tersebut. Ia mengatakan korban pun terus dikejar oleh sekelompok remaja tersebut, ada sekitar 8 orang akan tetapi yang memepet korban sebanyak 4 motor. Menurut AEP, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat dia bekerja.